Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Kali ini masih di pelajaran fisika untuk pertemuan ke-7. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kita masuk ke pertemuan ke-7 kali ini, yaitu tentang gerak melingkar. Seperti biasa, modul untuk pembelajaran di pertemuan ke-7 ini sudah kalian bisa download, kalian bisa lihat di e-learning ya. Nanti saya akan coba jelaskan tentang gerak melingkar. Baik, materinya adalah sebagai berikut. Baik, di pertemuan 7 tentang gerak melingkar. Ya, kita pada kesempatan kali ini membahas tentang gerak melingkar yang beraturan atau gerak GMB ya. Tujuan pembelajarannya, setelah kegiatan pembelajaran ini kalian diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian gerak melingkar ditinjau dari lintasan benda. Yang kedua, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan atau tetap. Dan yang ketiga, menganalisis penerapan gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk uraian materinya, bagi berikut. Gerak melingkar merupakan gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk lingkaran. Dalam gerak melingkar terdapat dua jenis besaran, yaitu besaran sudut atau anguler dan besaran linier atau tangensial. Besaran sudut adalah besaran yang arah kerjanya melingkar atau membentuk sudut tertentu untuk besaran vektor. Sedangkan besaran linier atau tangensial adalah besaran yang arah kerjanya lurus, tidak membentuk sudut. Besaran sudut pada gerak melingkar meliputi periode, frekuensi, posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Sedangkan besaran linier pada gerak melingkar adalah jari-jari, panjang lintasan, kecepatan linier, kecepatan tangensial, percepatan sentripetal, dan percepatan total. Untuk gerak melingkar berdasarkan karakteristik kecepatan dibedakan menjadi gerak melingkar beraturan atau GMB. Ya, ini yang akan kita bahas ya. Dan gerak melingkar berubah beraturan atau GMBB. Nah, ini tidak kita bahas. Berikut adalah rangkuman semua rumus besaran pada kinematika gerak melingkar. Nah, ini. Ya. Ini gerak yang membentuk lingkaran seperti ini. Ini ada sudutnya theta ya, simbolnya, kemudian ada kecepatan sudut omega, ini mirip seperti W tapi disebutnya omega ya. Kemudian ada percepatan sudut. Nah, ini alfa. Nah, di percepatan sudut ini ada percepatan sentripetal yang menuju ke arah pusat lingkaran dan percepatan tangensial. Nah, ini yang ke atas ya, tegak lurus. Kemudian ada percepatan totalnya nih. Ini vektornya nih. Sedangkan kecepatan arahnya bersinggungan dengan bidang dari lingkarannya ini. Ya. Baik, sekarang kita masuk gerak melingkar beraturan. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita menjumpai gerak suatu benda yang berputar atau melingkar, misalnya gerak jarum jam, gerak baling-baling helikopter, dan sebagainya. Nah, ini contoh gerak jarum jam ya, melingkar seperti ini. Gambar 2 menunjukkan gerak melingkar sebuah jarum jam dinding. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Ulangi, gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Setiap hari kita juga sering melihat sepeda motor, mobil, pesawat, atau kendaraan beroda lainnya. Apa yang terjadi seandainya kendaraan tersebut tidak mempunyai roda? Nah, yang pasti kendaraan tersebut tidak akan bergerak gitu ya. Nah, sepeda motor atau mobil dapat berpindah tempat dengan mudah karena rodanya berputar. Nah, demikian juga pesawat terbang tidak akan lepas landas jika terjadi kerusakan fungsi roda. Nah, putaran roda merupakan salah satu contoh dari gerak melingkar yang selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Baik,
Gerak melingkar adalah gerak suatu benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Ulangi, gerak melingkar adalah gerak suatu benda dalam suatu lintasan melingkar dengan kecepatan tertentu. Oke ya. Nah, contoh gerak melingkar dalam kehidupan sehari-hari antara lain gerak ujung baling-baling kipas angin, gerak mobil di tikungan jalan, dan gerak bumi mengelilingi matahari. Sekarang kita masuk ke gerak melingkar beraturan. Merupakan gerak melingkar yang besar kecepatan sudutnya atau omeganya tetap terhadap waktu atau percepatan sudutnya atau alfanya sama dengan 0. Jika kecepatan linier tetap, maka kecepatan angularnya atau besar dan arahnya juga bernilai tetap. Nah, perhatikan gambar ini, lihat ya. Ini kecepatannya nih, ini kecepatan. Ke sana, ke arah atas ya. Ini juga ke arah kiri, ini ke arah bawah, ini agak nyerong ke sini, ini ke arah kanan. Kalau kecepatan tetap ya arah ini ya, maka percepatannya sama dengan 0. Ya. Oke. Baik, perhatikan pula gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan gerak baling-baling kipas angin yang sedang bergerak melingkar beraturan. Arah kecepatan linier benda pada satu titik adalah searah dengan arah garis singgung lingkaran pada titik tersebut. Jadi, pada gerak melingkar beraturan, vektor kecepatan linier adalah tidak tetap karena arahnya selalu berubah, sedangkan kelajuan liniernya tetap. Ulangi, vektor kecepatan liniernya adalah tidak tetap karena arahnya selalu berubah, ya, arahnya selalu berubah. Tetapi kelajuan liniernya tetap. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke besaran-besaran fisis gerak melingkar. Periode dan frekuensi yang pertama. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran. Saya ulangi. Periode adalah waktu yang diperlukan suatu benda untuk melakukan satu putaran, ya. Simbolnya T, ya. Waktu per jumlah putaran atau T besar sama dengan T kecil waktu per N-nya jumlah putaran. Sedangkan frekuensi adalah jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu. Ulangi, frekuensi adalah jumlah putaran yang dilakukan benda dalam satuan waktu, ya. Simbolnya F kecil sama dengan jumlah putaran per waktu atau F kecil sama dengan N kecil jumlah putaran per T kecil waktu. Dari kedua persamaan tersebut terdapat hubungan antara periode dan frekuensi. Periode T sama dengan 1 per F atau sebaliknya F sama dengan 1 per T ya. Tantangan ini ya, N sama dengan jumlah putaran, T waktu, sekon ya. Periode, sekon juga, frekuensi, hertz yaitu Hz. Berikutnya kita masuk ke perpindahan sudut atau theta ya. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan perpindahan sudut, mari kita tinjau sebuah contoh gerak melingkar, misalnya gerak roda kendaraan yang berputar ketika berputar. Nah, ini. Perpindahan sudut atau delta theta adalah sudut yang disapu oleh sebuah garis radial mulai dari posisi awal garis theta hingga posisi akhir garis theta. Tentu saja delta theta sama dengan theta min theta 0. Arah perpindahannya sudut ada sebagai berikut. Ya, delta theta lebih dari 0 untuk perputaran berlawanan arah jarum jam. Jadi misalnya putaran begini ya. Nah, sedangkan delta theta kurang dari 0 untuk putaran searah jarum jam atau seperti ini mutarnya. Oke. Satuan SI untuk delta theta adalah radian ya. Nih, theta radian sama dengan 2pi radian. Theta ini sama dengan 2pi radian ya. Nilai konversi sudut yang pada perpindahan sudut adalah sebagai berikut. Satu putaran sama dengan 360 derajat atau 2pi radian. Sedangkan 1 radian sama dengan 180 per pi derajat atau sama dengan 57,3 derajat ya. Derajat putaran dan radian merupakan besaran-besaran tidak memiliki dimensi. Ini tidak dimensinya ya. Oke. Ada 3 cara mengukur perpindahan sudut, yaitu yang
A mengukur delta theta dalam derajat, di mana satu putaran penuh sama dengan 360 derajat. Yang B mengukur delta theta dalam putaran, di mana satu lingkaran penuh menyatakan satu putaran, sehingga satu putaran sama dengan 360 derajat. Ya. Kemudian yang C mengukur delta theta dalam radian. Nah, oke. Baik, perhatikan gambar 21. Ini gambar ini ya. Ketika benda bergerak dari A ke B, menempuh sudut putar theta sepanjang lintasan S, jika benda berputar satu putaran penuh, maka benda tersebut telah menempuh sudut putaran sebesar 360 derajat. Dia berputar seperti ini penuh 360 derajat. Satuan theta dalam SI adalah radian ya. Theta sama dengan 2pi per R radian. Theta sama dengan 2pi radian. Oke. Oke, 2pi radian sama dengan 360 derajat, maka 1 radian sama dengan 360 dibagi 2pi. Pindah ruas gini ya. 360 derajat dibagi 2pi, kita anggap 3,14, jadi 360 dibagi 6,28 sama dengan 57,3 derajat. 1 radian sama dengan 57,3 derajat. Panjang lintasan yang ditempuh benda tersebut untuk satu lingkaran penuh sama dengan keliling lingkaran atau 2πr. Dengan R adalah jari-jari lingkaran. Nah, S sama dengan 2πr ini ya. Sehingga S sama dengan delta theta dikali dengan R. Termasuk sekarang hubungan perpindahan linear dengan perpindahan sudut. Ya, hubungan antara perpindahan linear titik A yang menempuh lintasan-lintasan lingkaran sejauh X dan perpindahan sudut theta dalam suatu radian dinyatakan sebagai berikut. Theta sama dengan X per R atau X sama dengan R kali theta. Contoh soal, sekarang kita lihat. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari lingkaran yang dibentuknya 80 cm. Tentukan posisi sudut dalam satuan radian dan derajat jika benda tersebut menempuh lintasan dengan panjang busur 6 cm. Kita lihat penyelesaiannya dalam radian ya. Theta sama dengan S dibagi R. Theta sama dengan S dibagi R. R-nya ini adalah jari-jari lingkaran ya. Maka theta sama dengan S-nya 6. Panjang busur 6 cm dibagi 80, jari-jarinya 80 cm. Sehingga hasilnya adalah 0,075 radian. Ya. Posisi sudutnya. Sedangkan dalam derajat theta sama dengan, tinggal kalikan saja, bahwa satu radian itu kan 57,3 derajat ya. Sehingga 0,075 dikali 57,3 derajat sama dengan 4,30 derajat. Oke, saya rasa mudah ini ya. Sekarang kita masuk ke kecepatan linier atau kecepatan tangensial. Digambar seperti ini ya. Kecepatan linier. Nah, ini arahnya seperti ini nih, V-nya. Nah, ini ke sini. Ya. Kalau titik ini maka arah ke sini. Pokoknya dia bersinggungan. Tegak lurus nih. Tarik ke sini. Nah, gitu ya. Kalau ada di sini berarti sama ke sini arahnya. Kita lihat di sini. Benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan arah gerak berlawanan arah jarum jam dan berawal dari titik A. Selang waktu yang dibutuhkan benda untuk menempuh satu putaran adalah T. Pada satu putaran, benda telah menempuh lintasan linier sepanjang satu keliling lingkaran, 2πr. Dengan R adalah jarak benda dengan pusat lingkaran atau 0 ya, besar ya, atau jari-jari lingkaran. Kecepatan linier atau V merupakan hasil bagi panjang lintasan linier yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Ya, V sama dengan S per T ini awalnya. V sama dengan 2πr per T. Ya, ini T-nya periode S-nya ini 2πr tadi ya di awal. Untuk kecepatan tangensial. Sehingga P sama dengan 2πr per T atau V sama dengan 2πr kali F. Karena tadi hubungannya T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T. Bisa digunakan ini ya. Bisa digunakan ini atau ini. Keterangannya S sama dengan keliling lingkaran, V sama dengan kecepatan linier, T periode sekon, frekuensi atau F hertz atau hertz. Baik, ini untuk video pertemuan 7 bagian yang pertama. Kita lanjut ke
video bagi pertemuan 7 yang bagian kedua. Ya, terima kasih.